Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sahdat. Di video ini saya akan menjelaskan sekaligus praktik enkripsi di Linux Ubuntu, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Tujuannya tuh biar kita ngerti nih gimana cara ngamanin data file kita tuh dari orang lain. Nah, pertama tuh saya ingin mencoba enkripsi simetris terlebih dahulu. Jadi enkripsi simetris itu menggunakan satu kunci yang sama buat enkripsi dan mendekripsi file. Sekarang kita mencoba membuat file terlebih dahulu, yaitu dengan ketik sudo nano dengan nama filenya yaitu data.txt. Dan ketika disuruh memasukkan password, ini tuh password dari terminal Ubuntu. Isi file tersebut bebas, mau isi apa aja. Klik Ctrl X dan Y untuk menyimpan, enter. Dan kita cek apakah file tersebut sudah berhasil dibuat atau belum. Nah, di sini filenya tuh sudah ada dan sudah dibuat. Dan sekarang kita coba nih apakah tulisannya tuh masih bisa dibaca normal atau tidak menggunakan catch data.txt. Nah, di sini tulisannya masih bisa dibaca secara normal ya. Sekarang kita coba untuk mengenkripsi data tersebut agar tulisan itu tidak dibaca oleh manusia, tidak bisa dibaca oleh manusia, menggunakan OpenSSL. Itu dengan ketik OpenSSL inc min 256 cbc min pbkdf2 min sub in data.txt ini yaitu file kita yang tadi dibuat. Input data.inc, ketik enter. In, ini salah. Enter. Dan ketika disuruh masukin password nih tuh kita buat password terlebih dahulu. Contoh misalkan 123456. Terus dikasih lagi 123456. Dan sekarang kita cek nih apakah file tersebut sudah berhasil dibuat atau belum. Nah, berhasil sudah dibuat. Saya tuh mau mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan OpenSSL dan untuk perintahnya tuh enkripsi inc, berarti ini tuh encryption menggunakan algoritma AES 256 CBC. Dan untuk opsinya tuh menggunakan PBKDF2. Misalnya ini agar datanya tuh diacak. Nah, sekarang kita coba nih membuka file data enkripsi tersebut, apakah datanya itu bisa dibaca secara normal atau tidak menggunakan catch data.inc. Nah, berarti kalau sudah berhasil begini itu tandanya berhasil ya, berhasil sudah diacak menggunakan encryption. Nah, sekarang kita coba nih untuk mendekripsikan file tersebut agar bisa dibaca secara normal lagi. Menggunakan OpenSSL lagi. OpenSSL inc berarti menggunakan minde AES. Minde ini berarti untuk mendekripsi. AES 256 masih menggunakan algoritma CBC min PBKDF2 ini data INC, ini data yang telah dienkripsi tadi.
min out. Yaitu ini tuh hasil untuk membuat file hasil dari dekripsi file yang tadi, enkripsi tadi, .txt. Enter. Dan ketika disuruh masukin password ini, password yang tadi telah kita buat, yaitu 1234566. Dan jika berhasil, ini tuh akan berhasil. Dan sekarang kita coba cek apakah file tersebut berhasil di decrypt atau tidak menggunakan ls. Nah, jika hasilnya ada, itu berhasil, artinya sudah berhasil di decrypt. Sekarang kita coba nih apakah bisa dibaca secara normal atau tidak menggunakan catch hasil txt. Enter. Nah, sekarang bisa dibaca secara normal. Mungkin itu saja ya untuk enkripsi asimetris ini. Dan sekarang kita coba untuk melakukan enkripsi asimetris. Nah, kan kalau sebelumnya kita tuh sudah membuat enkripsi simetris. Nah, sekarang yang masih menggunakan satu kunci. Nah, sekarang kita membuat enkripsi asimetris, yaitu menggunakan dua kunci, yaitu public key and sama private key. Nah, public key ini dipakai buat enkripsi dan bisa dibagiin ke semua orang. Sedangkan private key itu dipakai buat dekripsi dan harus dijaga. Tidak boleh orang lain tahu. Jadi walaupun orang lain punya public key, mereka tetap nggak bisa buka datanya tanpa private key. Nah, sekarang kita coba untuk praktik enkripsi asimetris ini. Pertama, kita buat filenya terlebih dahulu. Sama seperti awal tadi, menggunakan sudo nano. Sudo nano, nama filenya itu bebas ya. Kalau saya menggunakan data.txt. Enter. Ini tuh password dari terminalnya. Bentuk. Nah, isi dari file ini tuh bebas. Contoh saya menggunakan nama Nuril. Ctrl X dan Y untuk menyimpan. Nah, ini kan file. Sekarang kita coba apakah file tersebut sudah berhasil dibuat atau belum menggunakan ls. Nah, kalau ini datanya sudah muncul, berarti tandanya itu sudah berhasil dibuat filenya. Sekarang kita coba apakah isi dari file tersebut bisa dibaca secara normal atau tidak menggunakan catch data.txt. Enter. Nah, kalau seperti ini tuh tandanya masih bisa dibaca oleh manusia. Dan sekarang kita mencoba enkripsi menggunakan private key. Pertama-tama kita buat membuat private key-nya terlebih dahulu menggunakan OpenSSL, yaitu OpenSSL gain PK, artinya itu generate private key algorithm. Written RSA and min out private. Nah, ini tuh private, kunci dari private key. Nama filenya tuh private.pem. Private.m min pk opt opt rsa generate bitsnya itu bitsnya sekitar 2048. Nah, jika seperti ini tandanya tuh sudah berhasil membuat kunci dari private key. Ini tuh yang tidak boleh dibagikan ke orang lain. Dan sekarang kita buat public key-nya menggunakan OpenSSL lagi. OpenSSL RSA min pub out.
pull out in private temp. Nah, private temp ini file dari yang tadi kita buat. Bentar dulu dah. Kita cek terlebih dahulu apakah file dari private PM ini sudah berhasil dibuat atau belum menggunakan ls. Nah, ini tuh tandanya sudah berhasil dibuat. Terus sekarang kita mencoba buat public key-nya menggunakan OpenSSL, SL, RSA, min, pub out, min in, private, temp, min out, public, titik pem. Ini tuh nama kunci dari public key. Kunci public key. Ini tuh yang boleh dibagikan ke orang lain. Nah, kalau muncul tanda seperti ini, writing as a key, itu tandanya prosesnya berhasil. Dan sekarang kita cek apakah sudah ada filenya atau belum menggunakan seperti tadi ls, ketik ls. Nah, sekarang tuh filenya sudah ada. Dan sekarang kita mencoba menenkripsi file data ini menggunakan public key terlebih dahulu. Menggunakan pertama kita ketik dulu seperti tadi yaitu OpenSL pk UTL enkripsi. Encryption ini artinya untuk mengenkripsi file dari data tersebut. Min pub in min in key public pem public titik pem in data.txt min out data .inc atau encryption. Ketik enter. Nah, kita coba apakah kita cek terlebih dahulu apakah file ini tuh udah berhasil dibuat atau belum. Nah, kan seperti tadi itu ls. Nah, jika ada data seperti ini tuh tandanya berhasil dibuat. Kita coba baca terlebih dahulu apakah bisa dibaca secara normal atau tidak menggunakan catch data.inc. Nah, jika seperti ini tuh tandanya sudah terenkripsi filenya dan tidak bisa dibaca oleh manusia. Sekarang kita mencoba untuk membuka file tersebut atau mendeskripsikan menggunakan private key. Pertama, kita seperti tadi ya menggunakan OpenSSL pk UCL terus min decrypt yang artinya itu mendecrypt file. Decrypt min in key private titik ping ini kunci yang tadi telah kita buat. Min in data titik inc. Data inc ini file yang tadi kita buat juga untuk ini tuh file encryption. Min out hasil txt. Ketik enter. Apakah filenya berhasil dibuat? Dan kita coba cek terlebih dahulu apakah filenya itu berhasil di decrypt atau berhasil dibuka atau tidak menggunakan seperti tadi. Nah, jika hasil muncul seperti ini, maka sudah dipastikan ini tuh berhasil. Sekarang kita coba apakah filenya sudah bisa dibaca secara normal atau belum menggunakan catch hasil.txt. Nah, jika seperti ini tuh hasilnya sudah berhasil dibuka menggunakan private key.
Nah, jadi, bisa dilihat ya kalau enkripsi asimetris ini, menurut saya teh lebih aman karena, menggunakan 2 kunci yaitu private key sama public key. Dan mungkin, itu saja, praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.